Pemirsa, dalam 1 bulan terakhir, belasan tersangka kasus narkoba ditangkap polisi di Tanjung Priok, Jakarta. Dalam 10 kasus yang terungkap, polisi menyita barang bukti narkoba bernilai hingga 2,2 miliar rupiah. Dua belas pengedar narkoba ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Mereka ditangkap dalam sebulan terakhir dalam 10 kasus narkoba. Dari tangan mereka, polisi menyita barang bukti senilai 2,2 miliar rupiah ganja, senilai 700 ribu rupiah dan pil ekstasi senilai 33,6 juta rupiah. Untuk nilai ekonomis, kemudian juga perlu kami sampaikan yaitu sabu sebesar 1,52627 gram bruto itu senilai 2.289 juta rupiah. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya ungkap tindak pidana narkotika dan musnahkan barang bukti pada periode bulan Februari hingga April 2025. Sebanyak 315,7 kg dimusnahkan dan sebanyak 2.000 lebih tersangka telah diamankan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Jajaran ungkap tindak pidana narkotika periode bulan Februari hingga April. Sebanyak 2.000 lebih tersangka telah diamankan dan 315,7 kg 9 jenis narkotika terdiri dari ganja, ekstasi, sabu, tembakau sintetis, obat berbahaya, liquid narkotika atau THC, ketamin bubuk, kokain, dan bubuk sinte diamankan. Barang bukti yang dimusnahkan oleh Ditres Narkoba Polda Metro Jaya sebanyak 172.991 gram ganja, 12.726 gram sabu, dan 23.025 butir ekstasi. Sementara sisa barang bukti akan dimusnahkan di RSPAD Gatot Subroto. Sementara pemirsa, pasca kecelakaan, polisi langsung menggelar olah TKP laka maut yang menewaskan 3 penumpang mobil travel di ruas tol Cisumdawu kilometer 189 menuju Cirebon, Jawa Barat. Sopir mobil travel diduga mengantuk saat hendak menyalip kendaraan di depannya. Personel Laka Lantas Polres Sumedang serta PJR Polda Jabar menggelar olah TKP di lokasi kecelakaan kilometer 189 Tol Cisumdawu, tepatnya di wilayah Cimalaka. Dari hasil olah TKP terungkap tidak ditemukan bekas pengereman di aspal sehingga memperkuat dugaan bahwa pengemudi mobil travel kehilangan kesadaran sesaat sebelum menabrak mobil box di depannya. Sementara karena tidak ada pengereman, dugaan sementara tidak ada upaya pengereman berjalan, kemungkinan pengemudinya mengantuk. Pemirsa, karena sakit hati, seorang pemuda mencuri mobil, ponsel hingga dompet di sebuah rumah di Wonosobo, Jawa Tengah. Saat melancarkan aksinya, ia terlebih dahulu mengunci pemilik rumah yang sedang berada di kamar mandi. Seorang pria berinisial AP terekam kamera saat mencuri sebuah mobil di Jelamprang, Wonosobo, Jawa Tengah. Berbekal kunci yang diambil dari dalam rumah, ia dengan leluasa membawa kabur mobil korban. Rupanya pelaku terlebih dahulu mengunci pemilik rumah yang sedang berada di kamar mandi. Korban sempat curiga karena musik yang diputarnya tiba-tiba mati dan pintu terkunci dari luar. Setelah membuka paksa pintu, ia mendapati ponsel dan dompetnya hilang. Ternyata pelaku juga menggasak mobil yang diparkir di depan rumah. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku sakit hati karena pernah dituduh menggelapkan uang kantor oleh korban yang merupakan atasannya. Ya, pada saat sedang mandi, kemudian membawa kabur kendaraannya. Jadi kendaraannya ini jenis Sigra.
Kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Wonosobo dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Komplotan pencuri sepeda motor terekam kamera CCTV saat menyatroni rumah kontrakan di Gang Puskesmas Jalan Raya Sentex, Ciracas, Jakarta Timur. Tidak tanggung-tanggung, pelaku berhasil menggasak 4 unit motor sekaligus dari lokasi tersebut. Rekaman kamera pengawas menunjukkan salah satu pelaku pencurian memasuki areal parkir rumah kontrakan di Gang Puskesmas, Jalan Raya Centek, Ciracas, Jakarta Timur. Usai merusak gembok pintu pagar, pelaku mengambil sepeda motor yang diincarnya menggunakan kunci khusus untuk membobol kunci kontak sepeda motor. Dalam hitungan menit, pelaku kembali ke lokasi dan tak tanggung-tanggung membobol 3 unit motor lainnya satu persatu. Salah satu korban menyatakan pencurian keempat unit sepeda motor tersebut terjadi dalam rentan waktu tidak lama berselang. Pelaku disinyalir beraksi lebih dari 4 orang untuk membawa 4 unit sepeda motor sekaligus. Rawan kecil ya? Rawan ya? Rawan. Cuman kalau selama pagar itu dikunci, sebenarnya nggak apa-apa itu. Yang kehilangan malah yang depan-depan itu. Sering juga? Depan-depan itu sering kehilangan. Cuman kalau nggak dikunci ya udah mantau terus gitu. Berbekal rekaman CCTV, para korban melaporkan pencurian tersebut ke polisi. Mereka berharap pelaku segera ditangkap dan motor miliknya bisa kembali lagi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa dan juga Angel, ini berdalih pertahanan diri menjadi alasan oknum pengacara berinisial S membawa Senpi di Jakarta. Terbukti memiliki senjata api ilegal jenis Makarov kaliber 7,65 mm, oknum pengacara tersebut terancam hukuman 20 tahun penjara. Mengenakan baju tahanan, oknum pengacara berinisial S tertunduk malu saat digelandang petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat. Tersangka jalani pemeriksaan intensif oleh penyidik usai diamankan atas kepemilikan senjata api ilegal dan narkoba. Penangkapan S bermula saat mobil yang dikendarainya bersenggolan dengan kendaraan lain di kawasan Senen Jumat lalu. Lantaran terus bersih tegang, S dan seorang pengendara lain diamankan di pos Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat di lapangan Banteng. Saat itulah petugas menyadari jika S membawa senjata api di pinggangnya. Pistol Makarov kaliber 7,65 mm tersebut dibeli dari seorang berinisial A di kawasan Pasar Baru seharga Rp30 juta 9 tahun lalu. Hasil tes urin menunjukkan tersangka S juga positif mengkonsumsi narkoba. Tersangka S sengaja menyimpan dan menguasai dan memiliki senjata api untuk pertahanan diri karena tersangka S sudah 2 kali mengalami serangan dari orang tak dikenal. Selain senjata api jenis Makarov, polisi juga mendapati senjata laras panjang model Mimis, airsoft gun rakitan jenis HS, serta narkoba jenis sabu-sabu dan ganja yang disimpan di dalam mobil. Tersangka melanggar Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata api ilegal dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, benda diduga granat tangan ditemukan pekerja galian kabel di kawasan Empang, Kota Bogor, Jawa Barat. Dikira batu, seorang pekerja galian kabel menemukan sebuah benda diduga granat di kawasan Empang, Kota Bogor, Jawa Barat. Benda yang diduga peninggalan zaman perang itu ditemukan di tanah sedalam 70 cm. Saksi curiga karena melihat pin penarik pada benda itu. Usai menerima laporan, tim teknisi Bom Korps Brimob Polri datang ke lokasi untuk mengevakuasi granat tersebut. Pasti kaget ya Pak. Bentuknya kalau lebih rinci, itu kayak gimana sih kan bentuknya? Bentuknya bulat, di bawahnya kayak ada dudukannya tuh Pak. Terus atasnya kayak ada pelatupnya. Itu ada berapa? Ada 1 sih. Itu terbungkus kain atau di tanah aja gitu? Di tanah, jatuh sama batu lah. Campur sama batu? Iya. Granat kemudian dibawa ke Makobrimob Kelapa II Depok. Polisi pun langsung menyelidiki untuk memastikan granat itu masih aktif atau tidak. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.